Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di hari ini kita akan bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita terambil di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1-7. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Godly Family yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menjalani kehidupan yang menentang Tuhan adalah orang-orang yang bebal. Dalam sorot pandang Allah di kemuliaannya, orang-orang demikian sama seperti orang yang tak berakal budi. Sikap dan tindakan mereka bisa menyebabkan orang benar menderita. Namun orang benar harus belajar menilai hidup ini dari sorot pandang Allah, bukan dari apa yang dialami langsung. Bahwa segala sesuatu dilihat daripada standar Allah, bukan dari standar manusia. Kebebalan orang fasik terlihat dalam dua hal: mencemooh hukum Allah, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan yang kedua menganiaya umat Allah, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Mengapa mereka berani berbuat demikian? Karena mereka berpikir bahwa tidak ada Allah. Dalam zaman purba, semua orang percaya bahwa Allah ada. Bahkan bangsa-bangsa di sekitar Israel menyembah banyak Allah. Jadi pernyataan bahwa tidak ada Allah berarti anggapan bahwa Allah tidak akan ikut campur dalam kehidupan manusia. Karena itu mereka merasa bebas melakukan segala kejahatan yang melanggar hukum Allah. Namun salah besar bila mereka mengira bahwa Allah tinggal diam, terlebih ketika mereka memperlakukan umatnya secara keji. Ayat yang keempat, mereka akan terkejut karena penghakiman Allah akan menimpa mereka. Allah akan melindungi dan memulihkan umatnya. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah tidak langsung saja menghindarkan umatnya dari kejahatan? Apakah ia lalai? Tentu tidak. Namun Allah mau melatih umatnya untuk menjadi cerdik seperti ular. Bisa dibandingkan dalam Matius pasal 10 ayat 16. Jika Allah selalu turun tangan ketika orang fasik menipu dan menjahati orang benar, maka umat Allah akan jadi orang yang tak berhikmat dan tak berdisiplin, sebab tidak belajar hidup sesuai prinsip kebenaran Allah. Namun bukan berarti bahwa Allah tidak akan campur tangan di dalamnya, sebab pada akhirnya Allah akan menghukum orang fasik dan memulihkan umatnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini kiranya menolong kita untuk bijak di dalam bertindak menghadapi orang-orang fasik dan menghadapi setiap persoalan di dalam setiap hidup kita sambil menantikan pertolongan Allah. Jangan pernah takut ketika kita hidup benar, sebab Allah akan selalu peduli atau akan selalu menolong serta melindungi kita, setiap umatnya yang bergantung penuh kepadanya dan yang selalu hidup benar di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk selalu hidup benar sekalipun banyak tantangan, rintangan, persoalan, permasalahan yang akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, kami akan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya.
untuk memulihkan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.